I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video tentang etika bisnis terhadap lingkungan yang merupakan kebijakan moral manusia dalam menjalankan bisnisnya dengan konsumen, mitra kerja dalam perusahaan. Hal ini sangat penting karena dalam menjalankan bisnisnya agar tidak menyinggung maupun merugikan orang lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak video dalam materi selanjutnya. Semakin langkanya tanaman kapuk redup membuat harga kapuk sebagai pengisi bantal, guling, maupun kasur juga semakin mahal. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harga kapuk mencapai Rp22.500 hingga Rp23.000 per kilonya. Kondisi ini membuat perajinan bantal guling maupun kasur harus memutar otaknya agar usahanya tetap berjalan dengan meningkatannya produk tapi harganya tidak naik. Hasilnya adalah dengan mengganti kapuk dengan kapuk sintesis atau disebut dengan dakron warna. Hal ini menjadi pengaruh besar karena harga lebih murah seperti yang terlihat di industri rumahan yang memanfaatkan limbah garmen menjadi dakron warna. Kain perca dari garmen tersebut disortir dari sampah dan kemudian dibersihkan kainnya, digilir menggunakan mesin untuk menggiling kain yang sudah halus untuk isian kerajinan. Namun demikian, bahan baku limbah tersebut dari pabrik garmen terkadang sulit untuk didapatkan. Untuk memenuhi permintaan perajinan ini bisa memproduksi 1,5 ton. Manfaat dalam kegiatan ini, yang pertama, bisnis sampingan, yang kedua, menambahkan penghasilan, yang ketiga, mengurangi sampah, yang keempat, mengasah kreativitas, dan yang kelima, mengurangi pencemaran lingkungan. Dari pengelolaan bahan limbah pabrik, kini menjadi bahan yang kerajinan seperti bantal, guling, dan lainnya. Bayangkan, bila dari sisa kain tersebut dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan, akan justru menyebabkan kerugian. Maka dari itu, sebagai pelaku bisnis sudah harus menjaga melestarikan lingkungan agar menghasilkan kreativitas, etika maupun berbisnis yang baik pula, ataupun sebaliknya diperlukan etika dalam berbisnis agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh etika bisnis dalam melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, perlu diketahui etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam bergaul antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Bisnis, kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan alam. Bisnis ini dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Nah, lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan manusia baik langsung secara tidak langsung. Kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi, apa hubungan etika dan bisnis? Lingkungan, bisnis ini tidak terlepas dengan faktor lingkungan yang mendukung dan menghambat atau tujuan bisnis, lain kata karakter yang akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada bisnis. Etika sama dengan karakter, bisnis, kegiatan, dan lingkungan sama dengan lokasi. Jadi disimpulkan bahwa dalam berbisnis diperlukan etika dan lingkungan yang baik agar tujuan dari bisnis tersebut tercapai. Jadi, apa yang kalian pikirkan? Tercemar, tidak nyaman, kotor, dan bau. Nah, hal ini adalah contoh pelanggaran etika terhadap lingkungan. Lebihnya, faktor dampak kerusakan lingkungan, limbah pabrik yang tidak dikelola,
tapi limbah pabrik yang dibuang begitu saja. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip etika bisnis terhadap lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Kedua, prinsip tanggung jawab. Tiga, prinsip solidaritas. Dan yang keempat, prinsip keadilan. Jadi, etika bisnis terhadap lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang mencakup lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. See you!